Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Apoteker Kim. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan pamflet yang diterbitkan langsung oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan Germas, Gerakan Kesehatan Masyarakat, yang merupakan gerakan nasional yang dilaksanakan oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mempraktikkan pola hidup sehari-hari. Nah, pada pamflet ini akan dijelaskan tentang Alzheimer. Jadi Alzheimer itu apa sih? Pikun menahun atau demensia atau gangguan otak. Jadi, pasien yang menderita Alzheimer terjadi penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicaranya, serta perubahan perilakunya secara bertahap. Nah, 750.000 dari 7,5 juta usia 65 tahun ke atas di negara maju mungkin menderita penyakit Alzheimer. Nah, Alzheimer merubah kepribadian, kehilangan daya ingat dan daya pikir. Alzheimer mengganggu aktivitas sehari-hari, karir, dan hubungan sosial penderitanya. Nah, bagaimana sih untuk mencegah Alzheimer? Yang pertama, yaitu dengan menstimulasi otak dengan bermain game, membaca, bernyanyi, atau bermain alat musik. Bersosialisasi, berpikir positif, bersyukur, dan mendekatkan diri pada Tuhan. Yang ketiga, aktivitas fisik 30 menit sehari. Dan yang keempat, konsumsi makanan tinggi serat, rendah lemak, gula, dan garam. Nah, faktor risikonya apa aja sih? Sampai saat ini tidak ada penyebab pasti, tidak ada pengobatan yang tepat, dan belum ada obat yang dapat diharapkan mengurangi akibat Alzheimer. Nah, untuk usia, ketika mencapai usia 65 tahun, maka resiko terkena Alzheimer pun akan meningkat, bahkan menjadi 2 kali lipat setiap 5 tahun. Untuk yang riwayat keluarga dan genetik, risiko Alzheimer akan meningkat jika ada anggota keluarga dekat atau seperti orang tua, kakak, adik, anak menderita penyakit ini. Lalu untuk jenis kelamin, perempuan memiliki resiko lebih besar dibandingkan laki-laki terkena penyakit Alzheimer. Hal ini terjadi karena sebagian besar perempuan harapan hidupnya lebih panjang daripada laki-laki. Untuk gaya hidup dan kesehatan jantung, faktor resiko penyakit jantung dapat meningkatkan resiko terjadi penyakit Alzheimer, seperti kalau misalkan kurang olahraga, merokok, tekanan darah tinggi, diabetes yang tidak terkontrol dengan baik, serta mempunyai kolesterol yang tinggi. Nah, belajar seumur hidup dan keterlibatan interaksi sosial. Faktor yang mengurangi resiko penyakit Alzheimer diantaranya adalah yang pertama, tingkat pendidikan formal yang lebih tinggi. Yang kedua, pekerjaan yang memberikan stimulasi. Yang ketiga, aktivitas mental yang menantang, misalnya membaca, bermain game, atau memainkan alat musik. Yang keempat, sering melakukan interaksi sosial. Jika otak selalu digunakan, maka akan terbangun lebih banyak koneksi antar sel yang dapat melindungi otak dari dampak perubahan yang berkaitan dengan Alzheimer. Nah, dari sisi farmasi, tujuan terapi Alzheimer adalah untuk memantau fungsi kognitif selama mungkin. Dengan tujuan sekundernya yaitu untuk mengobati gejala kejiwaan dan perilaku, memantau tekanan darah, kolesterol, dan gula darah, termasuk salah satu upaya mengurangi resiko dari penyakit Alzheimer. Nah, obat-obatnya itu yang pertama ada golongan inhibitor kolinesterasa, yaitu adalah donepezil. Donepezil digunakan dengan dosis 1 kali sehari 5 mg pada malam hari, di mana efek sampingnya yaitu mual, muntah, dan insomnia. Untuk kategorinya yaitu kategori C, di mana donepezil digunakan untuk Alzheimer dengan derajat ringan sampai sedang. Yang kedua adalah rivastigmine dengan dosis 2 kali sehari 1,5 mg. Gimana efek sampingnya adalah mual, muntah, nyeri lambung. Nah, ini untuk derajat ringan sampai sedang. Galantamin dosisnya 2 kali sehari 4 mg. Efek sampingnya mual, muntah, dan diare. Kontraindikasinya hiperhepatik dan kerusakan ginjal. Di mana untuk mengatasi derajat ringan sampai sedang. Untuk golongan N-metil D-aspartat, yaitu
Memantine dengan dosis 1 kali sehari 5 mg, efek samping seperti pusing, sakit kepala, konstipasi, pantau penggunaan pada pasien kardiovaskular. Memantine digunakan pada terapi Alzheimer dengan derajat sedang sampai berat. Nah, ada lagi ekstrak ginkgo biloba di mana penggunaannya 240 mg per hari dapat dipertimbangkan sebagai opsi terapi simptomatis demensia apabila terapi inhibitor kolinesterase atau memantine tidak memberikan efek terapi atau intoleran terhadap efek sampingnya. Sekian penjelasan saya mengenai pamflet dari Kemenkes dan Germas tentang Alzheimer dan dari segi farmasi pengobatan Alzheimer. Semoga membantu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Salam farmasi, salam apoteker muda. Assalamualaikum warahmatullahi